Pemirsa, ribuan buruh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade jalan di depan gerbang tol Cibitung. Aksi unjuk rasa berujung ricuh saat petugas kepolisian berusaha menghalau massa. Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan massa buruh terjadi di depan gerbang tol Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang. Sejumlah petugas kepolisian berusaha menghalau massa aksi buruh yang mencoba memblokade akses jalan gerbang tol Cibitung menuju kawasan MM 2100. Kericuhan pun nyaris terjadi antara petugas dan massa pendemo. Dalam aksinya, massa buruh menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat menaikkan upah minimum kabupaten kota yang sebelumnya sudah diajukan pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar 13,99%. Selain itu, massa buruh juga menolak penetapan UMK yang berdasarkan PP nomor 51 tahun 2023 karena dinilai tidak berpihak pada kaum buruh. Dan apabila hari ini tanggal 30 November 2023 jam 12.00 batas penetapan UMK, kalau seandainya tidak sesuai dengan rekomendasi yang kita sudah ajukan, buruh akan tetap bertahan meminta SK itu direvisi. Apa yang terjadi nanti? Kemungkinan kawan-kawan paham, hari ini sudah terjadi gesekan, hal yang wajar di lapangan gesekan. Akibat aksi blokade jalan ini, akses masuk menuju kawasan MM 2100 melalui gerbang tol Cibitung lumpuh total. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seperti apa kondisi terkini demo buruh? Sudah ada rekan kami Didit Junaidi yang saat ini berada di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Didit, apakah sampai saat ini gerbang tol Cibitung masih tertutup oleh buruh yang berdemonstrasi? Baik, Anissa. Sampai saat ini aksi massa buruh masih tetap bertahan di pintu gerbang tol masuk kawasan MM 2100. Dan kami lihat saat ini para buruh langsung melakukan penutupan gerbang menuju petugas kepolisian yang saat ini sedang berjaga-jaga. Demikian, Anissa. Baik, apakah ada rencana akan dibubarkan? Baik, Anissa. Petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya rencananya akan melakukan pembubaran paksa terhadap pada aksi buruh ini. Namun saat ini para aksi buruh ini tetap masih bertahan dan kayaknya tidak akan mau dibubarkan. Demikian, Anissa. Apa yang mereka tuntut? Para aksi buruh ini menuntut UMK dari Provinsi Jawa Barat yang sudah ditentukan sebesar 13,99%. Namun saat ini dari Provinsi Jawa Barat, yaitu Gubernur Jawa Barat, belum bisa memutuskan. Demikian, Anissa. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa gerbang tol Cibitung saat ini masih tertutup oleh demonstrasi. Apakah masih terjadi antrean kendaraan di sana atau sudah dialihkan? Sementara penumpukan para pengemudi atau kendaraan yang berada di pintu gerbang tol kawasan MM saat ini masih lumpuh total dan belum bisa dibubarkan. Demikian, Anissa. Baik, belum bisa dibubarkan. Tadi sempat terjadi sedikit gesekan dengan polisi. Apa yang menyebabkan hal itu, Didit? Kemungkinan dari para aksi buruh ini masih tetap bertahan karena memang belum ada keputusan dari Gubernur Jawa Barat tentang UMK itu. Oke. Saat ini para buruh masih tetap bertahan dan akan memblokir jalan yang berada di depan pintu gerbang kawasan MM 2100. Demikian, Anissa. Baik, apa yang mereka tunggu? Apakah jawaban dari gubernur atau ditemui oleh pejabat setempat? Untuk perwakilan dari para buruh, sementara ini kan belum ada informasi dari hasil
pertemuan dari gubernur. Hingga saat ini para aksi buruh ini masih tetap menunggu hasil kesepakatan dari Provinsi Jawa Barat. Demikian, Anissa. Baik, jadi kalau misalnya hasilnya belum keluar, mereka tidak akan membubarkan diri ya? Ya, rencananya kalau seandainya memang aksi buruh ini masih bertahan, maka petugas kepolisian akan rencananya akan membubarkan paksa terhadap para aksi buruh tersebut. Demikian, Anissa. Baik, terima kasih Didi Junaidi atas laporannya dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, demo buruh juga digelar di depan halaman gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Massa yang berasal dari berbagai aliansi buruh ini menuntut kenaikan upah minimum. Ribuan buruh dari berbagai aliansi masih bertahan di gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Mereka menuntut bertemu PJ Gubernur terkait penetapan UMK di Jawa Barat. Massa kecewa dengan keputusan kenaikan upah minimum kota yang hanya sebesar Rp14.000 hingga Rp24.000 atau naik 0,50%. Padahal mereka menuntut kenaikan UMK antara 7,25% hingga 17%. Tapi karena hari ini adalah hari terakhir, batas akhir untuk penetapan upah minimum, maka kita pusatkan hari ini di Gedung Sate dengan tuntutan untuk gubernur tetap menetapkan upah minimum berdasarkan rekomendasi Bupati Wali Kota. Massa aksi mengancam akan terus melanjutkan aksi demonstrasi hingga tuntutan mereka dapat diterima. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini demonstrasi buruh di Bandung, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Ervan David yang berada di gerbang tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Ervan, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah gerbang tol masih tertutup ya sama peserta ya? Ya, Anissa dan juga pemirsa dapat diinformasikan bahwa tadi siang sendiri para perwakilan dari pendemo dari buruh sendiri sudah melakukan pertemuan dengan PJ Gubernur Jawa Barat pada pukul 1 siang hingga pukul 3 sore tadi. Nah, dari hasil pertemuan tersebut, PJ Gubernur Jawa Barat tidak mengabulkan tuntutan para buruh, di mana para buruh menuntut UMK sebesar 10 hingga 15%. Namun PJ Gubernur hanya mengabulkan permintaan para buruh dengan UMK sebesar kenaikan UMK sebesar 0,5%. Hal tersebut membuat para buruh ini marah dan langsung pergi ke kawasan Jalan Paster serta memblokade jalan akses. Ya. Oh ya, tadi tuntutan buruh 2,5 ya, baru dikabulkan 1,5. Ya, menurut informasi yang kami dapatkan dari para buruh saat diwawancarai sendiri bahwa saat pertemuan sendiri para buruh meminta 10 hingga 15%, namun yang dikabulkan hanya 0,5 hingga 1% atau 13.000 hingga 34.000 rupiah. Begitu, Anissa. Baik, berarti ini dari kantor gubernur dari Gedung Sate bergerak ke gerbang tol Paster. Bagaimana kondisi terkini di sana? Lalu lintasnya, Ervan? Ya, hingga saat ini sendiri dari pantauan kami di lapangan, ribuan buruh masih memadati kawasan Jalan Paster dan serta menutup akses pintu keluar maupun masuk ke arah tol Paster. Selain itu juga akses lalu lintas dari arah timur menuju barat atau masuk pintu tol Paster terhenti atau terhenti sejenak atau mungkin macet total mungkin. Oke, baik, berarti ini kendaraan yang akan masuk yang dari arah Paster maupun yang dari arah tol Bandung, tol Paster itu masih terjebak ya? Sudah berapa jam, Ervan? Ya,
Ya, dari pantauan kami di lapangan, kemacetan ini sendiri mengular hingga 5 km dari perempatan Pasteur. Dan selain itu juga pihak petugas kepolisian juga sudah menutup pintu tol Pasteur agar massa tidak masuk ke area tol Pasteur Kota Bandung. Baik, jadi kendaraan yang berada di tol Bandung saat ini akan dialihkan keluar Buah Batu ya? Sudah dialihkan ke sana ya? Ya, hingga saat ini sendiri dari informasi yang kami dapatkan untuk pengendara yang sudah berada di dalam tol akan dialihkan ke pintu keluar tol Baros. Oh, Baros. Dan juga Buah Batu. Anissa. Baik, sampai jam berapa ini buruh akan bertahan di sini? Ya, dari wawancara yang sempat kami lakukan dengan Ketua KSPSI Roy Jinto, bahwa aksi demo ini sendiri akan berlanjut jilid 2. Namun Roy Jinto sendiri tidak menyebutkan kapan akan berlangsung mogok massal dan demo besar-besaran jilid 2 ini sendiri. Begitu, Anissa. Baik, ini massa buruhnya dari mana saja, Irfan? Ada ya. Ya, dari informasi yang kami dapatkan, seluruh buruh Jawa Barat berkumpul di Gedung Sate sejak 3 hari lalu untuk menuntut PJ Gubernur mengabulkan tuntutan mereka dengan kenaikan UMK 10 hingga 15%. Namun kenyataannya PJ Gubernur sendiri tidak mengabulkan permintaan para buruh, sehingga membuat para buruh ini marah dan memblokade akses-akses jalan yang ada di Kota Bandung. Baik, terima kasih Ervan David atas laporannya dari Gerbang Tol Pasteur, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Ervan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia. Ganjar berkomitmen untuk memberikan kebebasan beribadah dan kebebasan mendirikan tempat ibadah. Dengan menggunakan kemeja hitam, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, datang dalam acara Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia di GBI Mawasaron, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, Ganjar menekankan pentingnya kebebasan beribadah. Kebebasan beribadah menjadi fokus untuk pasangan Ganjar dan Mahfud. Ganjar juga ingin kebebasan beribadah serta pendirian rumah ibadah bisa lebih dipermudah. Yang pertama tentang kebebasan beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Tentu ini penting menjadi catatan kita carikan solusi. Prinsipnya harusnya dipermudah, tidak boleh ada mengusulkan. Orientasi yang pertama kita ketuhanan yang Maha Esa itu menjamin kepada kita semua untuk. Ganjar berkomitmen mencari solusi terkait kebebasan dan pendirian rumah ibadah, khususnya untuk umat Kristiani. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden Partai Perindo Mahfud MD bertemu dengan sahabat Mahfud Muda di Posko Mahfud Muda Teguh Umar, Jakarta Pusat. Berdirinya Posko Sahabat Mahfud Muda tersebut untuk berdiskusi dan menjalin silaturahmi dengan anak-anak muda. Calon Wakil Presiden Partai Perindo Mahfud MD bertemu dengan sahabat Mahfud Muda di Posko Mahfud Muda Teguh Umar, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut sekaligus mendirikan posko pertemuan untuk anak-anak muda yang ingin bertukar pikiran dengan Mahfud MD untuk melangkah lebih maju. Mahfud menyebut generasi muda memiliki peluang besar yang lebih maju dan harus diperjuangkan bersama. Mahfud MD juga mengaku pendirian posko tersebut bukan bagian dari kampanye, melainkan pendirian kantor seperjuangan. Kita ketemu di sini karena untuk menyamakan pandangan kita tentang situasi, kemudian kita akan melangkah kemana. Tentu ketika akan melangkah kemana itu nanti melalui kampanye-kampanye sesuai jadwal dan sesuai aturan. Jadi pertemuan ini hanya ingin menegaskan bahwa kita generasi muda itu punya peluang yang besar untuk maju. Dalam kesempatan itu, Cawapres nomor urut 3 ini juga menyempatkan diri untuk bermain tenis meja bersama. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan.
Hari ketiga masa kampanye, Cawapres nomor urut 2 yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengisi kegiatannya dengan melepas 23 aparatur sipil negara Pemkot Solo. Dan malam nanti Gibran akan menghadiri rapat Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Hari ketiga kampanye Pilpres 2024 tidak dimanfaatkan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka untuk berkampanye. Gibran justru tetap menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota Solo dan menghadiri pelepasan 23 ASN Pemkot Solo yang purna tugas di Balai Tawang Arum, Balai Kota Solo, Kamis pagi. Salah satunya pisah sambut Sekda Solo, Ahyani. Menurut Gibran, pengurus Sekda yang baru merupakan hal yang krusial untuk Pemkot. Solo aja ya, tidak ada kampanye. Hari ketiga kampanye ini gimana? Enggak kampanye, ini loh ngurus, masih di Solo ya? Ngurus Sekda yang baru, Mas, pemilihan Sekda yang baru ini kan krusial sekali ya untuk Pemkot ya, makanya lebih kami prioritaskan daripada kampanye. Sementara itu, nanti malam rencananya Gibran dijadwalkan akan menghadiri rapat Dewan Pengarahan Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, melakukan diskusi bersama anak muda Bandung. Sementara itu, calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, belusukan di kawasan Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. Satu. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, memenuhi undangan anak-anak muda Bandung di salah satu kafe. Tanya jawab dan diskusi jadi menu utama antara Anies dan anak-anak muda. Apakah saya bisa menjamin anak saya mentaati aturan? Saya tidak bisa menjamin, tapi saya jamin bila anak saya melanggar, maka saya akan tindak dia. Saya tidak akan diam. Isu sulitnya mendapat lapangan pekerjaan menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan. Apalagi isu tersebut masuk ke dalam program visi dan misi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar guna mengentaskan pengangguran. Lapangan pekerjaan ini akan meluas ketika kegiatan usaha didorong di sektor-sektor yang padat karya, sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja baik. Sementara itu, calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, belusukan di kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Dalam kesempatan ini, Caimin banyak mendapat testimoni positif soal Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pak Mas Anies menjadi gubernur yang sangat menjaga toleransi. Tidak benar bahwa ada isu politik identitas, isu intoleransi, isu diskriminasi. Alhamdulillah saya mendapatkan testimoni yang lengkap, ini orang-orangnya ada semua yang menjadi saksi dan menjadi bukti bahwa Mas Anies justru mengembangkan toleransi selama menjadi gubernur. Berdasarkan testimoni yang diterimanya, Caimin memastikan bahwa Anies justru mengembangkan toleransi beragama selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim hukum Ganjar Mahfud menduga ada cara-cara intimidatif terkait pelaporan juru bicara TPN Aiman Wicaksono ke Polda Metro Jaya. Menyikapi hal tersebut, TPN menyebut ada 1.000 pengacara siap mengawal kasus ini. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, mengaku terkejut terkait pengiriman surat pemanggilan dirinya oleh Polda Metro Jaya yang dikirim pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Aiman mengaku hal itu sempat membuat panik pihak keluarganya. Mengapa harus mengirimkan surat di tengah malam, di luar jam batas kewajaran? Ya jelas itu jam, menurut saya itu jam tidak wajar untuk mengantarkan undangan, untuk bertamu ya. Anak saya masih usia SMP dan SD, ya tentu terbangun dan juga kaget nanya kepada ibunya siapa yang ngebel gitu ya. Ibunya menjawab ini dari pihak kepolisian, ya tentu dia terkejut ya untuk menyampaikan surat itu. Tapi ya itulah faktanya yang terjadi. Jadi saya pikir apa tidak ada waktu lain untuk mengantarkan surat. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud menyayangkan hal tersebut dan menduga
ada cara-cara yang dilakukan untuk melakukan intimidasi. Dugaannya adalah intimidasi. Tentunya dalam hal ini kami sangat menyayangkan, sangat menyesali apabila proses demokrasi yang sedang berjalan ini dan kemudian terkait dengan kebebasan berpendapat dari warga negara Indonesia yang kemudian kalau kita Dan pemirsa, kami sudah terhubung bersama Profesor Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Prof, terkait intimidasi yang diterima oleh Jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono, sejauh mana yang dilakukan oleh kepolisian ketika mengirimkan surat itu? Ya, seolah-olah tidak ada siang di negeri ini. Ya. Kenapa mengirimkan surat panggilan itu di tengah malam? Jadi sebetulnya Aiman kan bukan kriminal, Aiman bukan teroris, ya, bukan narapidana. Jadi dia adalah juru bicara TPN dan dia juga seorang mantan, bukan mantan ya, wartawan senior yang sedang nonaktif ya, dan juga dia sedang ikut dalam kontestasi politik sebagai caleg. Jadi menurut saya sepantasnya, sewajarnya surat panggilan itu tidak dibawa di tengah malam, ya, tidak diantarkan di tengah malam. Ini buat saya ya bukan hanya intimidasi ya, ini petanda buruk bahwa kita tidak ya menghormati sesama kita. Ya. Kenapa tidak di siang hari atau di pagi hari? Ya. Jadi kan disampaikan tengah malam itu dalam rangka seperti ingin menekan gitu, Prof? Ya. Saya tidak menyalahkan orang kalau mengatakan itu intimidasi, itu penekanan ya, karena bisa ditafsirkan seperti itu. Karena itu saya mengatakan, apa kita tidak punya siang, apa kita tidak punya pagi atau sore? Baik, Prof, besok rencananya Aiman Wicaksono akan dipanggil Polda Metro Jaya dan akan langsung di-handle oleh tim hukum TPN Ganjar Mahfud. Apakah benar rencananya akan ada 1.000 pengacara yang akan mengawal sana? Saya sangat salut ya dan hormat kepada pengacara yang menyampaikan solidaritasnya, karena memang kasus seperti ini harus dibantu. Ya, harus disolidari, solidaritasnya harus tinggi. Kenapa? Karena memang ini kan dalam situasi politik. Kita sedang masuki masa kampanye. Kalau saya pribadi berpendapat, dalam situasi kampanye semacam ini, seharusnya polisi agak menahan diri untuk tidak melakukan penyelidikan ya, apalagi membawa seseorang ke pengadilan. Nah, tunda semua proses hukum sampai proses politik pemilihan umum dan pemilihan presiden ini selesai. Nah, itu idealnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu ya melakukan ya upaya-upaya hukum atau tindakan-tindakan hukum pada zaman-zaman politik semacam ini. Karena itu bisa dituduh melakukan politisasi. Mudah-mudahan tidak. Tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh pihak polisian itu bisa ditafsirkan seperti itu. Baik, jadi memang ada rencana untuk sepertinya ada memang dipercepat kemudian langsung dipanggil seperti itu. Memang ada kriminalisasi kah menurut Anda? Ya, menurut saya sih seharusnya semua proses hukum terhadap caleg ya, terhadap capres atau cawapres kalau ada dugaan tindakan pidana, seharusnya di hold, seharusnya tidak dilaksanakan sampai proses pemilu dan pilpres ini selesai. Sebab kalau itu tetap dilakukan, ya itu menimbulkan pertanyaan besar, kenapa dilakukan pada masa-masa seperti ini ya. Nah, ini mungkin bisa ditafsirkan sebagai politisasi ya. Nah, kalau ini dilakukan ya mungkin ya tidak fair, tidak menguntungkan ya bagi yang bersangkutan, karena dia harus mengikuti kontestasi politik dengan paslon-paslon yang lain atau caleg-caleg yang lain. Baik, besok akan ada 1.000 pengacara dan juga relawan. Bukti-bukti apa saja yang sudah disiapkan, Prof, dari TPN Ganjar Mahfud? Ya, saya hadir ya waktu Saudara Aiman ya ikut press conference bersama saya ya, pada waktu itu, dan saya ya merasa bahwa apa yang diungkapkan oleh Saudara Aiman ya itu tidak ya perlu dipersoalkan, tidak perlu diadukan ya. Karena saya ya ini kan
dalam dunia ya yang penuh dengan informasi, dalam zaman medsos yang penuh dengan informasi, kita perlu waspada, perlu hati-hati, dan ketika seseorang menyampaikan sesuatu, mungkin itu benar ya, mungkin juga tidak sepenuhnya benar, kita harus lebih waspada dan lebih bijaksana menanggapi berita semacam ini. Dan bagaimana aparat jangan bersikap reaktif ya Prof ya, dan juga intimidatif. Ya menurut saya sih jangan bersikap reaktif, jangan bersikap gegabah ya dalam hal semacam ini. Baik, terima kasih banyak Profesor Todung Mulya Lubis telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Ketua BEM UI Melki Sadek Huang dan Ketua BEM UGM Gibran Muhammad Nur kembali bicara soal peretasan akun media sosial hingga layanan pesan yang diretas. Menurut mereka, intimidasi juga diterima oleh sejumlah mahasiswa yang melayangkan kritik terhadap pemerintahan. Di tengah dugaan kebocoran data daftar pemilih tetap Komisi Pemilihan Umum, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada turut bersuara. Ketua BEM UI Melki Sadek Huang mengaku di masa pemilu peretasan juga terjadi pada akun media sosial BEM UI hingga layanan pesan WhatsApp miliknya. Melki juga mengaku sepanjang tahun 2023, peretasan akun media sosial BEM UI sudah terjadi hingga 5 kali. Sementara Ketua BEM UGM Gibran Muhammad Nur menyatakan bukan hanya peretasan, mahasiswa juga mendapat intimidasi hingga tindakan represif. Data Amnesty International Indonesia mencatat per Oktober 2023 terdapat sedikitnya 78 kasus serangan fisik terhadap pembela HAM dengan setidaknya 226 korban. Serangan meliputi intimidasi dan serangan fisik, pelaporan kepada polisi, kriminalisasi, dan penangkapan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta Mabes Polri terkait dugaan kebocoran data pemilih dan diperjualbelikan oleh seorang peretas. Masyarakat dihebohkan dengan beredarnya informasi di media sosial terkait adanya kebocoran data pemilih di KPU. Seorang peretas disebut-sebut telah berhasil menjebol sistem pengamanan KPU dan mencuri data pemilih serta menjualnya seharga 1,2 miliar rupiah. Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum RI, Idham Khalid menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Mabes Polri untuk memastikan informasi tersebut. Divisi Data dan Informasi KPU sedang melakukan pengecekan data bersama BSSN, sedang melakukan digital tracing terhadap informasi yang disampaikan. Dugaan kebocoran data pemilu mencuat di hari pertama masa kampanye pemilu 2024. Akun media sosial founder ethical hacker Teguh Afrianto mencuitkan hal tersebut. Saat ini masyarakat tetap dapat mengakses website resmi KPU untuk mengecek DPT secara online. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Rapat mingguan pertama dalam masa kampanye digelar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud di gedung TPN MNC Center Menteng, Jakarta Pusat. Rapat ini mendengarkan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan menyusun langkah strategis di masa kampanye. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memimpin langsung rapat TPN Ganjar Mahfud di gedung TPN MNC Center Menteng, Jakarta Pusat. Rapat yang dihadiri pimpinan partai politik koalisi ini mendengarkan langsung arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Rapat perdana pada masa kampanye ini untuk menyusun langkah strategis pada saat kampanye dalam upaya memenangkan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Kami mendengarkan, kemudian kami para pimpinan parpol memberikan arahan kepada mereka. Karena sekarang kan sudah masuk masa kampanye. Jadi termasuk antara lain juga strategi kampanye, juga pembagian tugasnya dan lain sebagainya. Rapat TPN akan terus rutin dilakukan untuk semakin mematangkan barisan pemenangan Ganjar Mahfud dalam menggemakan visi misi Capres dan Cawapres nomor urut 3 ini.
Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kembali lagi di iNews Sore bersama saya Mirva Suri. Komisi Pemilihan Umum merilis daftar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden akan dilaksanakan pada 12 Desember 2023 atau 2 pekan dari hari ini. Masa kampanye telah dimulai dan debat Capres-Cawapres pun tinggal menghitung hari. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal debat 3 paslon Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Debat kandidat calon presiden dan calon wakil presiden oleh KPU akan dilaksanakan dalam 5 sesi. Debat pertama akan dilaksanakan pada 12 Desember 2023. Debat kedua pada 22 Desember 2023. Debat kandidat ketiga pada 7 Januari 2024. Debat keempat pada 14 Januari 2024. Dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo siap untuk mengikuti debat Capres-Cawapres 2024. Bersama Mahfud MD, Ganjar Pranowo yakin bisa menunjukkan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia saat debat Capres-Cawapres. Ditemui saat menghadiri acara Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Ganjar mengaku sangat siap mengikuti debat Capres-Cawapres 2024. Meski belum mengetahui materi debat Capres, namun Ganjar sudah mempersiapkan diri dengan hal-hal yang bersifat konseptual. Bersama pasangannya Mahfud MD, Ganjar optimis bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Selain itu, pemirsa, pengalaman dan bukti saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menambah keyakinan Ganjar bisa memenangi kontestasi Pilpres 2024. Nggak apa-apa. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyatakan siap menghadapi debat Cawapres 2024. Meski berhadapan dengan anak presiden Gibran Rakabuming Raka, Caimin yakin bisa menampilkan yang terbaik karena debat merupakan makanan sehari-hari. Baik, sudah ya. Lalu foto bersama. Seperti apa debat Cawapres? Ada persiapan khusus mungkin Mas tanggal 14 latihan apa? Ada pasti persiapannya soal apa materinya saya belum tahu sih. Kita mesti menyiapkan hal yang sifatnya satu konseptual, dan kedua bagaimana cara operasional untuk karena kami pernah banyak pengalaman politis yang bisa ditiru oleh masyarakat sehingga masyarakat yakin bahwa namanya debat itu kan sudah makanan sehari-hari, biasa aja. Tapi ada persiapan khusus nggak sih, Gus? Pasti harus ada technical persiapan teknisnya. Karena dibatasin waktu. Ada menitnya. Dikira gampang apa ngomong dikit tapi harus langsung dalam. Ketua MPR Bambang Susatyo menghadiri sosialisasi 4 pilar yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sosialisasi itu untuk menerapkan nilai-nilai persatuan yang menjadi fondasi bangsa dan mengatasi isu-isu krusial dalam kemajuan Indonesia. Ketua MPR RI, Bambang Susatyo menghadiri sosialisasi 4 pilar kebangsaan pada Munas Organisasi Pejuang Wanita Wirawati Catur Panca atau Prajurit Wanita 45 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu siang. Dalam sosialisasi ini, Bambang Susatyo mengapresiasi peran dan kontribusi organisasi Wirawati Catur Panca sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, memasuki tahun politik, Bambang Susatyo mengimbau untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Harapan saya adalah bahwa kaum wanita atau ibu-ibu keturunan daripada para pejuang wanita kemerdekaan kita memberikan getuk tularnya kepada keturunannya maupun kepada lingkungannya. Betapa pentingnya kita menjaga
persatuan dan kesatuan, apalagi kita sudah masuk ke tahun politik. Karena ancaman Indonesia bukan saja ancaman terorisme, gerakan radikalisme, narkoba, atau serangan bersenjata lainnya dari negara lain atau dari luar, tapi ancaman kita adalah ancaman atas pilihan demokrasi kita hari ini. Sistem demokrasi pemilihan langsung ini memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa kita. Ketua MPR RI juga meminta semua pihak baik politisi maupun pendukungnya untuk berkompetisi secara sehat, saling menahan diri dan tidak melupakan tujuan berbangsa dan bernegara, yakni menjaga persatuan dan kesatuan. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Mirfa Suri. Pemirsa, sejumlah bangunan kios dan rumah barak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan kios serta rumah barak di kawasan Jalan Lintas Kelurahan Pahandut, seberang kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hari ini. Hanya dalam waktu singkat kobaran api meluluh lantakkan bangunan panggung yang umumnya terbuat dari kayu hingga hampir rata dengan tanah. Tim pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian berupaya melakukan pemadaman dengan mengerahkan sejumlah mobil damkar, dibantu tim relawan serta masyarakat setempat. Menurut warga setempat, api pertama kali muncul dari salah satu kios atau toko yang telah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dua yang tidak sudah ditinggalkan lama tuh oleh yang punya ini ke atas. Itu yang mana? Itu yang di tengah sini dua. Barak apa? Bukan, yang toko. kios. Ya, kios. Kira-kira api dari mana tuh? Dari yang di sini yang ditinggalkan lama tuh. Dari satu buah itu. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Hujan deras membuat sejumlah permukiman warga di Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 60 cm hingga 1 meter lebih itu membuat aktivitas warga terganggu. Akibat meluapnya Sungai Ciliwung dan imbas kiriman air dari Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat, membuat pemukiman warga di Jalan Bina Warga, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan terendam banjir sejak Kamis pagi. Banjir dengan ketinggian 60 cm hingga 1 meter lebih tersebut membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Tidak ada warga yang mengungsi, namun mereka meletakkan barang-barang ke dataran lebih tinggi agar tidak terendam banjir. Bahwa ketinggian Katulampa, Depok, dan Manggarai itu sudah diinformasikan. Kebetulan tadi mulai naik itu sekitar jam 3 pagi subuh, itu air udah mulai naik. Sehingga sampai sekarang udah menutupi warga, ini rumah warga. Warga berharap pemerintah bisa memberikan solusi agar warga Rawajati tidak menjadi korban banjir saat hujan datang. Sementara itu, meluapnya aliran Kali Ciliwung juga membuat ratusan rumah warga di kawasan Bidara Cina RW 11 Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir hingga 1 meter. Warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka dan berharap banjir segera surut. Menurut warga, air mulai masuk ke pemukiman sejak pukul 6 pagi. Dalam waktu kurang 1 jam, ketinggian air sudah mencapai 1 meter. Warga berharap agar pintu air sodetan segera dibuka agar air cepat surut. Setengah ini udah masuk air, terus jam 7 itu udah cepet banget, air itu cepet banget. Jam setengah 6 itu masih di ujung, nah jam 7 udah di ujung sana. Kondisi ini diakibatkan dari luapan air Kali Ciliwung yang saat ini berstatus siaga 3. Sebelumnya di wilayah Bogor, Jawa Barat, Rabu malam diguyur hujan deras dan mengakibatkan debit air di pintu air Katulampa berada di level siaga 3. Pemirsa, meluapnya aliran Kali Cabang membuat Jalan Raya Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat terendam banjir setinggi 50 cm. Warga berharap ada solusi dari pemerintah agar tidak ada banjir susulan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Sore. Saya Mirfa Suri pamit undur diri, terima kasih.
Sampai jumpa. Meluapnya aliran Kali Cabang Tengah akibat kiriman air dari Bogor membuat banjir di Jalan Raya Mampang Pancoran Mas Kota Depok, Jawa Barat. Selain merendam jalan, banjir juga mengakibatkan sejumlah pengendara motor mengalami mati mesin dan kemacetan arus lalu lintas. Pengendara dan warga sekitar mengatakan banjir sudah terjadi sejak pagi. Banjir ini merupakan kiriman debit air yang deras dari wilayah Bogor. Kenapa banjirnya gede banget, Bang? Ini kiriman dari arah Bogor. Oh. Kiriman Bogor, jadi meluap, jadi nggak ketampung. Oh, meluap dari kali apa, Bang? Kali dari Ciliwung. Ciliwung. Ya, Ciliwung. Sementara itu, Kapolsek Pancoran Mas Kota Depok Kompol Tri Haryadi mengatakan banjir di Jalan Raya Mampang ini memang kerap terjadi. Ia menghimbau kepada pengendara untuk mencari alternatif jalan lain hingga banjir surut agar tidak terjadi kemacetan panjang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.